Apa kabar hari ini tuan anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah, kalau kabar baik. Baik, hari ini Bapak masuk akan membawakan sebuah materi. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh salah satu dari anakku. Silakan berdoa. Sebelum memulai materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik. Nah, kira-kira siapa yang tidak hadir ke mata? Hadir semua ya? Iya, Pak. Oke. Kalau hadir, baik. Topik yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang etika atau tata krama. Adapun tujuannya kita mempelajari ini supaya anak-anakku mampu memahami tentang etika. Nah, itu adalah tujuan umumnya. Itu tujuannya kita mempelajari ini. Kemudian tujuan khususnya adalah anak-anakku mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku atau etika yang ada di masyarakat ataupun yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, anak-anakku mampu menampilkan beberapa perilaku atau tata krama yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, itulah tujuan kita mempelajari topik tentang etika atau tata krama. Nah, saya harapkan di sini anak-anakku aktif untuk mengikuti ini. Kita akan membentuk kelompok dan ini sudah terbentuk kelompoknya. Nah, kira-kira siapa sebelum Bapak memaparkan materi, kira-kira siapa anak-anakku yang bisa memberikan penjelasan sedikit tentang etika atau tata krama? Ya, silakan. Etika merupakan suatu perilaku atau biasa kita sebut sebagai tata krama yang baik terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar. Oh, baik, terima kasih. Bagus sekali. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan memaparkan tentang etika atau tata krama ini. Nah, kita akan bersama di sini selama 1 jam pelajaran. Jadi kita bersama di sini selama 1 jam pelajaran ya. Nah, di dalam setelah Bapak akan memaparkan materi, akan Bapak lanjutkan dengan pemutaran video yang berhubungan dengan etika. Jadi videonya juga harus diperhatikan. Apa yang ada terkandung di dalam nilai-nilai terhadap pemutaran video tersebut. Nah, kira-kira anak-anakku sudah siap untuk menerima materi ini? Ya. Baik, kita mulai ya. Jadi etika atau tata krama adalah aturan atau norma yang berarti kesopanan santun yang disepakati di dalam lingkungan masyarakat. Jadi aturan-aturan mengenai kesopanan kita. Empat kunci terjadinya keserasian dalam pergaulan yang meliputi 1. Perlakukan orang lain seperti dengan diri sendiri. Siapa kira-kira bisa memberikan contoh ini? Perlakukan diri orang lain sesuai dengan diri kita sendiri. Ada yang bisa memberikan contoh? Yang kedua, hargailah orang lain menurut jati diri masing-masing. Maksudnya di sini bagaimana?
Artinya kalau dia orang tua, kita hargai bahwa dia itu orang tua. Kalau dia lebih muda dari kita, berarti kita anggap dia sebagai adik kita. Kita harus hargai. Yang ketiga, membuka diri. Lebih kenal dengan orang lain. Apa maksudnya ini? Siapa yang bisa mengutarakan? Apa maksudnya? Lebih membuka diri. Coba. Ya, silakan. Ya. Membuka diri adalah contoh. Kita harus bersikap ramah kepada orang-orang di ya. Kita harus bersikap ramah kepada orang-orang terdekat kita. Oh iya. Meskipun kita nggak kenal, tapi kita harus ramah. Ya betul. Jadi ini salah satunya kita, yaitu membuka diri. Walaupun kita tidak kenal orang itu, kita berusaha ramah. Contoh, kita harus tersenyum, karena itu awal daripada pergaulan yang baik. Kemudian yang keempat, percaya pada orang lain, setia, cinta kasih. Nah, kira-kira siapa bisa memberikan contohnya itu? Setia, percaya pada orang lain. Nah, kita lanjut. Untuk tata krama ditinggal dari tingkah laku, mengikuti, berkomunikasi, pergaulan, penampilan. Mari kita lihat. Berkomunikasi. Selain berkomunikasi, apa itu dibilang berkomunikasi? Coba. Yang besar-besar suaranya. Apa itu berkomunikasi? Percakapan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ya, bagus. Ada lagi yang lain. Apa itu berkomunikasi? Kira-kira apa itu berkomunikasi? Nah, jadi itu adalah percakapan atau berbicara kita. Nah, berkomunikasi itu terbagi dua. Ada tertutup seperti menelpon, bersurat, atau media sosial, termasuk Facebook. Nah, itu tertutup. Kenapa tertutup? Karena kita tidak langsung bertatap muka, jadi tidak kelihatan. Tapi kita bisa berkomunikasi. Contoh komunikasi yang lain coba, yang tertutup. Coba. Nah, besar-besar suaranya supaya saya bisa dengar. Ya, Zoom, ya WhatsApp, Zoom. Iya, oke. Kemudian terbuka. Artinya seperti ini, forum yang terbuka. Ini di dalam kelas. Jadi kita harus ada bagaimana cara-cara atau etikanya berbicara di dalam forum-forum yang terbuka seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi secara terbuka adalah lihatlah lawan bicara Anda. Ya. Jadi dalam berbicara itu kita harus lihat. Kemudian suaranya harus terdengar jelas. Terus ekspresi wajah yang menyenangkan. Bagaimana itu yang ekspresi wajah menyenangkan? Bagaimana modelnya? Nah, tersenyum. Apalagi? Nah, tersenyum. Ya, itu ekspresi wajah itu termasuk tersenyum. Kemudian tata bahasa yang baik. Artinya bagaimana kita bertutur kata yang santun. Ya, menggunakan hormat. Kemudian pembicaraan mudah dimengerti, singkat dan jelas. Jadi kalau kita berbicara singkat, langsung saja, to the point. Istilahnya orang kalau dalam bahasa dunia apa adanya lah. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dihindari dalam tata krama berbicara antara lain membicarakan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu. Jadi dalam berbicara itu jangan sampai kita ini menyinggung perasaan orang lain. Akhirnya menimbulkan masalah. Kemudian mempermalukan orang lain, mempermalukan. Jadi kita ini jangan mempermalukan orang lain, apalagi kalau misalnya di tempat umum.
Memborong semua pembicaraan orang lain. Siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh ini? Memborong semua pembicaraan orang lain. Siapa kira-kira? Apa maksudnya itu memborong? Ya silakan. Tidak membiarkan orang lain berbicara. Tidak membiarkan orang lain berbicara. Jadi sok dia yang jadi sok, disitulah sok memimpin ya. Padahal dalam berbicara itu harus dikasih kesempatan juga orang lain. Kemudian berbisik-bisik. Ini biasa juga berbisik-bisik. Apalagi kalau berbisik-bisik di tempat yang ramai, kan? Kemudian menyela tanpa diminta. Apa itu istilahnya menyela tanpa meminta? Siapa yang bisa mengutarakan? Sebentar soal. Memotong pembicaraan orang lain. Memotong pembicaraan orang lain. Kalau istilahnya kita di sini codok. Gitu kan? Codok. Kemudian berbicara sambil bertolak pinggang. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh yang berbicara itu? Bagaimana itu modelnya sambil bertolak pinggang? Coba peragakan aja, coba. Berbicara seperti orang sombong. Coba contohnya bagaimana modelnya? Itu ya ini. Itu salah satunya itu. Kayak orang sombong bertolak pinggang ya, begini. Itu harus dihindari dalam berbicara. Ini hal-hal yang harus kita hindari dari berkomunikasi secara tertutup, khususnya dalam media sosial seperti Facebook, WhatsApp, adalah jangan meneruskan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Anak-anakku harus hati-hati ya dalam berkomunikasi secara tertutup, karena ini banyak sekali kejadiannya. Memberikan berita-berita hoax. Apa itu berita-berita hoax? Memberikan berita yang tidak benar, palsu, belum tentu kebenarannya. Itu harus dihindari. Jadi anak-anak itu harus menghindari apa itu berita-berita yang belum jelas, langsung disebarkan, di-share ke sana kemari kepada temannya, ya. Kemudian pergaulan. Jadi pergaulan itu terbagi dua, berteman dan bertamu, ya. Ciri-ciri teman yang baik. Satu, bersikap santun, berbicara yang baik, dapat dipercaya, berlaku jujur, setia, dapat menghibur ketika temannya sedih, tidak mengkritik dengan cara menyakitkan. Apa maksudnya itu kira-kira? Tidak mengkritik secara mengkritik dengan cara menyakitkan. Ada yang bisa memberikan contoh? Merendahkan orang lain. Merendahkan ya. Contohnya bagaimana misalnya itu pertanyaannya? Seperti orang gendut. Betul ya. Bilang kamu itu gendut. Memang itu. Kita tidak boleh menjelekkan teman-teman kita ya. Bertamu. Anak-anak kan biasa bertamu kan? Itu etikanya dalam bertamu. Umumnya adalah memilih waktu yang tepat, menghindari waktu-waktu yang istirahat orang yang dikunjungi, mengadakan perjanjian sebelumnya. Itu yang paling tepat kalau kita mau bertamu, ya. Kalau dalam penampilan, dalam penampilan itu ada berbusana atau berpakaian dan makan. Penampilan kita itu dalam bagaimana? Berbusana. Sepadan, artinya dalam berpakaian harus memperhatikan usia, bentuk tubuh, warna busana, desain, elemen busana, seperti kantor pesta sehari-hari. Siapa kira-kira yang memberikan contoh ini? Siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh? Ya silakan. Contohnya kalau untuk sekolah menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan. Bagus, memakai seragam yang telah ditentukan pada sekolah. Kira-kira siapa di sini teman yang sudah begitu? Sampaikan contoh. Coba situ bisa menunjukkan contoh temannya yang sudah begitu, sudah berpakaian sesuai dengan ya saya kira-kira semuanya semuanya di sini sudah. Kemudian rapi, tidak terlihat lesu,
serta longgar, panjang, pendek, tidak ada kancing lepas, bersih dan tidak berbau. Nah itu, jadi itu pakaian kita harus ini yang kita perhatikan dalam berpakaian. Nah ini masalah makan, yang perlu diperhatikan dalam jamuan makan. Jangan menaruh serbet pada leher, namun letakkan di atas pangkuan. Di mana itu pangkuan? Nah, di sini tak. Jadi kalau kita makan, simpan di pangkuan. Jangan gunakan serbet untuk membersihkan muka atau hidung. Nah, serbet, masuk serbet dijadikan ke muka, itu kan tidak etis. Kemudian jangan mengambil makanan melampaui dan keluar tangan. Nah, siapa kira-kira bisa memberikan contoh itu maksudnya apa? Yang bagaimana itu? Contohnya Pak, Ya. makanannya di sebelah sana, nanti orangnya di sini mengambil. Betul sekali. Berarti anak sudah paham bahwa kalau kita makan itu, kalau kita makan cukup kita makan yang di depan kita. Kalaupun kita suka yang ada yang jauh, jangan, karena itu etikanya sudah melanggar. Ya, saya kira sudah. Mari kita lanjutkan untuk pemutaran videonya ya. Saya mau ngasih 12 tips untuk sopan santun di tempat publik. Kita mau Ya, tolong diperhatikan ya. Saya mau ngasih 12 tips untuk sopan santun di tempat publik. Kita mulai dari yang pertama. Tolong diperhatikan ya. Ini yang pertama, yang sering sekali saya jumpai dan bikin saya gila. Kalau kita mau masuk ke mall atau ke restoran atau tempat umum apa aja ya, kalau pintunya ditutup, kita buka, pas kita buka kita lihat dong di belakang kita ada orang apa enggak. Nah, kalau ada orang seperti ini, pintunya kita bukain biar orangnya lewat. Kalau orangnya lewat, baru kita tutup. Dan orang yang lewat juga harus bilang terima kasih sama yang udah bukain pintu. Kadang-kadang saya udah bukain pintu, mereka lewat aja, saya nggak ditolak, nggak diapa. It's so rude. Terus juga kalau pas kita mau lewat, tiba-tiba pintunya udah ditutup di depan muka kita. I think that's really mean. Jadi selalu bukain pintu, oke? Yang kedua, kalau kita berpapasan sama orang di jalan, walaupun kita nggak kenal mereka, kalau kita sudah bertatapan muka, itu sebaiknya kita senyum. Kalau di luar negeri, biasanya kalau udah bertatapan mata, biasanya kita selalu bilang hello atau good morning, good afternoon. Cuman kan kalau di Indonesia itu bukan budaya kita ya, kayak nyapa orang yang nggak dikenal yang bilang siapa tuh so tahu, so kenal. Yang ada malah kita jadi agak malu. Jadi lebih baiknya kalau di sini kalau sudah bertatapan mata, just smile. Yang ketiga, tentang lift atau elevator. Ini dia nih. Lift itu utamakan selalu yang namanya lansia, terus oma, opa, balita, especially mami, mak yang bawa stroller. Tolong itu yang selalu kita utamakan, sama juga yang special needs seperti wheelchair, kursi roda, itu penting sekali. Di sini sering sekali saya ya bawa stroller anak saya, terus nanti nunggu lift penuh, yang nunggu tuh yang kayak masih muda-muda, masih cakep-cakep, ganteng-ganteng, masih sehat, yang mereka cuma mau naik 1 atau 2 lantai doang, cuma mereka mau naik lift, sedangkan kita yang bawa stroller jadi desak-desakan. So always, bukan hanya itu aja, kita juga lebih banyak kita naik tangga atau pakai kaki, naik turun, itu kita juga menghemat energi. Jadi selalu utamakan those who have special needs atau lansia atau juga ibu-ibu anak balita yang berkebutuhan. Yang keempat, selalu bilang terima kasih dan tolong. Jadi kalau kita makan di restoran, pelayan bawain kita air minum dan sebagainya, selalu bilang terima kasih.
Orang yang bukain pintu kita selalu kita bilang terima kasih. Apapun, the nice things yang orang lakukan untuk kita itu harus selalu kita appreciate. Kalau di sini kadang-kadang kata-kata thank you atau terima kasih itu agak sedikit sulit ya. Terus juga kata-kata tolong, oh mbak tolong dong, oh mas tolong dong. Itu juga kalau bahasa Inggrisnya please. Di sana diajarin anak dari kecil harus bilang please. Jadi kita juga untuk anak-anak kita di rumah dari kecil walaupun mereka punya babysitter dan sebagainya, selalu ajarin ke anak-anak kita kalau minta apapun dari babysitternya jangan cuma makan minum, oh no that's just really good. Selalu ajarkan mereka untuk bilang tolong, please, and thank you. Ini yang benar-benar bothering me. Jangan meludah di tempat umum. That is very disgusting. Teman-teman pasti penasaran kan untuk tips-tips selanjutnya? Ada 12 tips loh. Bisa dilihat my full video di my YouTube channel atau tinggal klik the link on my bio. Mas mau nanya, teman-teman saya di sini ya? Bukan di lama tuh. Oh, ya mas, sorry mas ya. Sampai nak lama itu sensor apa tuh mas? Oh iya mas ya, saya buru-buru tadi mas ya. Permisi Pak, mau nanya, saya mau nyari rumahnya Pak Willy di mana ya? Oh lu mau pilih? Iya. Ya memang saya lulus, mentok, berkenan. Oh, ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Kira-kira itulah tadi video yang kita sudah tayangkan ya, masalah etika. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas kelompok untuk mendiskusikan masalah yang Bapak berikan. Jadi untuk kelompok 1 etika berpakaian. Kemudian untuk kelompok 2 etika masalah tadi pakaian di sini ya atau penampilan. Etika makan. Etika makan ya. Etika makan. Kemudian di sini etika berbicara. Tugas anak-anakku adalah menuliskan contoh etika sebanyak-banyaknya, kemudian apa yang dilanggar, menulis juga sebanyak-banyaknya apa yang dilanggar. Nah, sudah paham maksudnya? Jadi misalnya kalau etika berpakaian apa, kemudian apa yang dilanggar. Etika apa tadi di sini tugasnya? Berbicara, tulis etikanya sebanyak-banyaknya, kemudian apa yang biasa dilanggar. Kemudian di sana tadi kelompok 2 etika makan. Nah, ditulis etikanya makan, kemudian
apa ya contoh yang biasa dilanggar. Ya, saya kira saya kasih waktu 5 menit untuk diskusikan. Silakan. Nah, sebentar kita paparkan, kemudian kalau lain saya kasih waktu 5 menit. Ya, karena orang ya, didiskusikan banyak-banyaknya saja. Jadi tugasnya sebanyak yang anak-anak tahu ya, yang biasa dilanggar, yang biasa dilakukan pelanggarannya, kemudian apa etika yang sebenarnya. Ya, silakan didiskusikan ya. Ada yang sudah? Ya, oke. Saya kira sudah ya. Ya, silakan coba kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ya, silakan. Etika berpakaian. Contoh pelanggaran dalam etika berpakaian yaitu 1. Tidak berpakaian seragam sekolah ke sekolah. Saya. Kedua, berpakaian tidak formal ke acara-acara yang formal. Contohnya, hanya berpakaian kaos ke acara rapat dan acara-acara formal lainnya. Ya. Contoh berpakaian yang benar adalah 1. Menggunakan seragam sekolah yang telah ditentukan ke dalam sekolah. Kedua, menggunakan pakaian yang rapi, bersih, wangi, dan tidak ketat. Ketiga, berpakaian sesuai dengan keadaan. Contohnya, berpakaian pesta untuk ke acara pesta. Ya. Berpakaian kemeja untuk ke kantor dan lain-lainnya. Nah, bagus sekali. Kita upload dulu untuk kelompok 1. Baik sekali. Sekarang untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2. Ketika dalam makan itu adalah kita tidak boleh berbicara saat makan. Usahakan kita makan terlebih dahulu, habis makan baru bisa berbicara. Ya, oke. Yang kedua, jangan mengisi mulut dengan makanan yang penuh. Ya. Kalau makan kita harus makannya yang sedikit-sedikit dulu. Jangan langsung ngambil banyak langsung masuk dulu. Iya, betul. Bagus sekali. Jatuh lagi. Ya. Yang ketiga, mengunyah makanan dengan mulut tertutup. Usahakan jangan mengunyah makanan dengan menguap atau buka mulut dengan lebar-lebar. Usahakan makan dengan perlahan. Iya, bagus. Oke. Ketika makan yang dilanggar, Ya, yang itu dilanggar.
makan sambil berdiri. Usahakan sebelum kalau mau makan dulu, usahakan duduk dulu, jangan berdiri, itu sesuatu yang tidak sopan. Ya, good. Kedua, tidak boleh membaca doa sebelum makan. Itu adalah sesuatu yang wajib bagi semua orang. Kita harus membaca doa sebelum makan karena kita adalah seorang muslim. Oh. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus sekali dari kelompok 2. Dan kelompok 3. Saya kasih kesempatan dulu kelompok 3. Silakan. Etika yang bisa dilanggar dalam etika berbicara. Berbicara dengan bertolak pinggang, misalnya berbicara dengan bertolak pinggang itu semacam terlihat orang sombong. Iya. Kedua, ketika bertemu tidak mengucapkan salam, itu biasa sering terjadi. Iya. Ketiga, tidak menggunakan bahasa formal, Iya. soalnya menggunakan kata kasar menyinggung orang lain. Iya. Oke. Keempat, tidak memotong pembicaraan orang lain. Misalnya pihak satu berbicara dengan pihak kedua, tiba-tiba pihak ketiga muncul berbicara dan memotong pembicaraan mereka. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira aku sudah paham ya tentang etika atau tata krama kita ini. Nah, sekarang kita breaking dulu, artinya kita break dulu, kita minta untuk berdiri, kita bermain bereskan otak. Jadi kalau saya bilang gajah besar, lingkaran tangannya kecil. Kalau saya bilang semut kecil, lingkaran tangannya besar. Oke, paham? Oke. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Oke, lumayan. Saya lihat tepat, tidak ada yang salah. Oke, silakan dulu kembali. Nah, sekarang saya kasih kesempatan kepada anak-anakku untuk memberikan pertanyaan atau kalau masih ada yang belum dipaham, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Oke? Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bapak akan memberikan lembaran kegiatan, yaitu dikerjakan secara kelompok. Saya kasih waktu paling lama 5 menit saja. Ya. Nah, saya kira sudah selesai ya. Ya, baik. Anak-anakku sudah mengerjakan lembaran LKPD-nya. Nah,
Kira-kira apa kesimpulan daripada kegiatan yang kita lakukan hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulan kegiatan kita hari ini? Ya silakan, kita yang bisa menyimpulkan. Ya silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sikap tata krama etika dan adalah kita dapat mempelajari tentang etika berpakaian, etika berbicara, dan etika makan. Bagus sekali. Ada yang lain lagi? Nak? Ya, silakan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang etika adalah kita dapat belajar tentang etika dan pasti kita akan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya etika berpakaian, tentunya kita sudah tahu tentang etika berpakaian ke sekolah menggunakan seragam. Etika berbicara yaitu berbicara secara sopan ke orang yang lebih tua. Etika makan yaitu tidak mengambil makanan yang jauh dari jangkauan. Etika bertamu adalah mengucapkan assalamualaikum atau membuat janji dengan orang yang ingin didatangi. Kemudian etika berteman adalah kita harus saling membantu teman yang sedang kesusahan. Ya, bagus sekali. Jadi pada dasarnya mungkin anak-anakku sudah sudah mampu memahami apa materi yang kita bawakan itu tentang etika. Untuk itu saya memberikan dulu kepada anakku gambaran penilaian hasil sehubungan dengan kegiatan kita ini. Sudah selesai ya? Oke, terima kasih kalau sudah selesai. Oke. Nah sekarang bagaimana perasaan anak-anakku setelah mengikuti layanan ini? Apa kesan-kesannya? Kita bisa memahami apa itu. Berdiri, silakan. Kita bisa memahami apa itu etika yang benar. Lanjutkan kehidupan sehari-hari. Oh iya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Kesan-kesannya setelah belajar ini? Apa kesan-kesannya? Nah, silakan. Bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang luas tentang etika. Oh, terima kasih sekali. Jadi setelah anak-anakku mempelajari ini, anak-anakku mendapatkan ilmu tentang etika yang nantinya akan diterapkan ya di dalam kehidupan Sehari-hari. ya. Bapak merasa senang juga pada hari ini karena anak-anak sekalian ini mengikutinya begitu antusias
penuh perhatian dan sangat interaktif sekali. Nah, saya kira karena waktu kita sudah hampir habis, mungkin kalau ada lagi kesempatan waktu kita akan membahas topik yang lain ya. Iya, Pak. Oke, mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa dipimpin oleh salah satu teman kita. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.